Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taibah Aunillah Rahmatun. Saya di sini akan mempresentasikan kepada teman-teman mengenai metode hermeneutik Schleiermacher. Namun saya berfokus kepada metode yang ditawarkan, yaitu Grammatical Hermeneutic. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan umum, pembahasan khusus yang ingin saya sampaikan, maka saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman mengenai Schleiermacher sendiri. Jadi Schleiermacher ini adalah seorang ilmuwan barat yang memperkenalkan hermeneutik umum. Kenapa dia bisa disebut sebagai hermeneutik umum? Ya karena beliau ini yang mencetus pertama kali mengenai cara penafsiran hermeneutik yang sesuai dengan teks suci ataupun yang tidak. Jadi di sini hermeneutik yang ditawarkan oleh Schleiermacher ini bisa menafsirkan teks suci ataupun simbol atau perilaku manusia. Jadi itu kelebihannya daripada hermeneutik sebelumnya yang hanya menfokuskan kepada teks suci saja. Nah, dalam buku Bapak Sahiron, Hermeneutik dan Perkembangan Ulumul Quran, hermeneutik Schleiermacher ini tergolong sebagai aliran objektivis. Karena apa? Karena beliau itu mereproduksi makna asli yang dimaksud oleh pengarang. Jadi menimbulkan makna asli sendiri gitu. Nah, dalam hal ini untuk mencari al-makna at-tarihi yang dimaksud oleh Schleiermacher ini atau historical meaning, beliau menawarkan dua metode. Yang pertama itu adalah grammatical hermeneutic dan yang kedua itu adalah psychological hermeneutic. Grammatical hermeneutic itu berfokus kepada bahasa atau language, lugah. Sedangkan psychological hermeneutik itu berfokus kepada psikolog atau kejiwaan. Nah, dalam hal ini saya akan menfokuskan diri saya, pembahasan saya pada grammatical hermeneutik. Grammatical seperti kita ketahui bahwa grammatical hermeneutik itu berfokus kepada bahasa. Jadi bahasa itu dianalisis agar menemukan maksud yang dimaksud oleh pengarang teks. Jadi karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kita juga harus mengerti bahasa Arab. Jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran tapi kita tidak paham dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam hal ini Schleiermacher dalam bukunya Hermeneutic and Criticism, beliau memaparkan the successful practice of the Artiban on the talent of language. Jadi praktek seni penafsiran yang sukses, jadi yang sukses itu terdapat pada talent bahasanya. Jadi kalau bahasanya bagus, itu juga penafsirannya juga bakal goal gitu. Nah, di sini Schleiermacher itu menawarkan 3 prinsip. Yang pertama adalah seorang mufasir harus memperhatikan penggunaan kosakata ataupun struktur bahasa saat teks itu diturunkan. Jadi dalam buku Hermeneutik dan Perkembangan Ulumul Quran karya Pak Sahiron ini, makna itu terdiri dari dua, yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik itu adalah al-makna as-sawabit, makna yang tepat, yang tetap. Jadi dia tidak berubah-ubah meskipun perkembangan zaman, meskipun konteks. Jadi tetap dari zaman saat Al-Quran diturunkan hingga saat ini. Nah, sedangkan diakronik itu adalah makna yang selalu berubah-ubah. Jadi yang selalu berubah-ubah tergantung pada konteks sendiri. Hal ini bisa kita tafsirkan, bisa kita contohkan, maksud saya dicontohkan sebagaimana Bapak Sahiron katakan bahwa kita menggunakan kata al-ikhlas. Pada saat zaman ini, kontemporer ini, kita mengartikan bahwa al-ikhlas sendiri itu
kita mengatakan beramal tetapi tidak mengharap sesuatu. Itu kata al-ikhlas yang kita ketahui. Namun pada zaman dahulu itu al-ikhlas, sebagaimana kita lihat pada surat al-ikhlas, nah, yang berbunyi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ tidak ada yang menyebutkan kata al-ikhlas. Sedangkan dia surat al-ikhlas ini menyebutkan ketauhidan. Berarti mana al-ikhlas pada zaman Nabi itu disebut sebagai tauhid, keesaan Tuhan, yang memberikan keesaan Tuhan gitu. Nah, jadi itu pentingnya bagaimana perkembangan makna saat Al-Quran diturunkan itu. Nah, lalu yang kedua, prinsip yang kedua yang ditawarkan oleh Schleiermacher itu adalah memperhatikan kata atau makna kalimat setelah dan sebelumnya. Jadi di sini untuk memperoleh siakul kalamnya, konteks secara umum. Nah, di sini disebut sebagai analisis sintakmatis. Jadi analisis sintakmatis itu satu lafal itu bisa banyak makna. Jadi ketika kita menafsirkan suatu tafsiran, kita menafsirkan satu kata yang sama pada suatu teks atau pada suatu ayat, kita bandingkan dengan makna lain, ayat lain, maka itu bisa saja berbeda. Dan di situ yang dimaksud dengan analisis sintakmatis, bahwa setiap kata atau kalimat itu pasti mempunyai makna yang berbeda satu sama lain. Jadi dalam penafsiran ini kita tidak boleh memotong-motong ayatnya. Sebagaimana kita tafsirkan dalam penafsiran surat Al-Maun yang Bapak Syahir sebutkan adalah fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ketika kita menafsirkan celakalah orang-orang yang sholat, maka kita masa orang sholat itu celaka. Nah, padahal dalam surat Al-Maun ini ada beberapa ayat, tidak hanya fawailul lil musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, di sini kita mengetahui kata setelahnya. Maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka-mereka yang lengah akan salatnya, mereka yang riya. Jadi kita memperhatikan kata setelahnya. Namun sebelumnya ketika berkaitan maka kita bisa memperhatikannya. Jadi itu pentingnya, tidak bisa kita sepotong-potong ayat saja kita perhatikan. Lalu yang terakhir, prinsip yang ketiga itu adalah, nah, ketika kita menafsirkan suatu kalimat, maka kita tidak hanya menafsirkan satu kalimat saja, melainkan kita harus mencari kalimat yang berkaitan dengannya. Seperti ketika kita menafsirkan Al-Quran yufassiru ba'duhum ba'dan. Jadi Al-Quran itu menafsirkan satu dengan yang lainnya. Jadi itu ayat lain atau kalimat lain itu bisa dikatakan sebagai penguat dari ayat yang kita tafsirkan itu. Jadi dari ketiga prinsip itu maka akan menghasilkan makna yang lebih objektif. Nah, mungkin itu tentang gramatikal hermeneutik yang ditawarkan oleh Schleiermacher ya. Lalu hermeneutik psikolog, mungkin ini bukan ranah saya, namun saya akan menyinggungnya sedikit. Jadi di sini hermeneutik psikolog ini berkaitan dengan aspek kejiwaan pengarang. Jadi di sini harus memperhatikan
psikolog, seorang pengarang maupun orang-orang terdahulu saat Al-Quran itu diterima. Nah, gitu. Jadi dan kedua prinsip dari hermeneutik psikolog ataupun gramatikal ini tidak bisa kita pisahkan, namun mereka saling beriringan, ya. Jadi agar menghasilkan makna yang objektif, yang lebih objektif, maka tidak bisa keduanya dipisahkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata ataupun salah yang saya ucapkan ataupun informasi yang saya sampaikan ini salah. Mungkin cukup sekian.